Pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata ada satu cara simpel buat melancarkan rezeki dan katanya memperpanjang umur? Ini bukan cuma angan-angan loh, tapi ini adalah sebuah janji yang ada di dalam konsep yang bakal kita bedah barang-barang hari ini, kekuatan silaturahim. Nah, janji ini tuh datang langsung dari sebuah hadis, catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Dengerin deh, di sini dijanjikan dua hal yang luar biasa banget. Rezeki lebih luas dan umur lebih panjang. Tapi pertanyaannya kan, gimana caranya tindakan sesederhana nyambung hubungan baik bisa bawa dampak sebesar ini? Terus, apa sih maksudnya umur yang panjang itu? Apa beneran soal hitungan tahun? Atau jangan-jangan ini soal hidup yang lebih berkualitas, lebih berkah? Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar kebiasaan. Karena silaturahim itu bukan cuma kunjungan formal pas hari raya aja. Ada makna yang jauh-jauh lebih dalam, yang akarnya itu ada di keyakinan dan esensi kita sebagai manusia. Jadi pada intinya ya, silaturahim itu adalah sebuah ibadah. Yang menarik, kata silaturahim itu kan akarnya sama dengan kata rahim atau kandungan, yang juga nyambung banget sama salah satu nama Tuhan, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi ini bukan sekedar soal menjaga hubungan, tapi ini tentang memancarkan sifat kasih sayang Tuhan lewat tindakan nyata ke sesama, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Bedanya tuh kerasa banget. Di satu sisi ada tradisi sosial yang kadang, ya gitu-gitu aja kan. Kunjungan formalitas, basa-basi seadanya. Tapi di sisi lain, ada sebuah ibadah yang tulus banget. Sebuah usaha buat bener-bener nyambung. Berbagi apa yang kita punya dan nunjukin kepedulian yang asli. Nah, disitulah intinya. Kitab suci Al-Quran juga menekankan hal ini. Kebaikan sejati itu ternyata lebih dari sekedar ritual. Kebaikan sejati itu adalah kepedulian sosial yang aktif. Ini tentang ngasih dari apa yang kita sayang. Bukan cuma barang sisa ya, tapi apa yang kita cintai, ke kerabat, ke orang yang butuh, dan ke mereka yang lagi dalam perjalanan. Nah, biar lebih kebayang semangat di baliknya, ada satu kisah nyata yang menurut saya luar biasa banget dari Ahmad Dahlan yang benar-benar menggambarkan esensi sejati dari silaturahim. Ceritanya gini, suatu hari ada seorang tamu dari jauh, namanya Pak Suaib. Beliau datang berkunjung buat minta nasihat, sebuah perjalanan yang panjang yang ditempuh demi menjalin hubungan baik. Tapi, pas waktu makan malam tiba, muncullah sebuah dilema. Di rumah Ahmad Dahlan, ternyata makanan yang tersisa itu cuma satu piring nasi dengan lauk yang sangat sederhana. Bener-bener cuma cukup buat satu orang. Coba deh bayangin kita ada di posisi itu. Ada tamu terhormat datang jauh-jauh, kita cuma punya makanan buat satu orang. Kira-kira apa yang bakal kita lakuin? Disinilah kecerdasan hati Ahmad Dahlan bermain. Beliau minta istrinya untuk menyajikan satu-satunya piring makanan itu untuk tamunya. Terus, dengan alasan biar suasananya lebih nyaman, lampunya diredupkan. Nah, di tengah suasana remang-remang itu, Ahmad Dahlan duduk di meja makan dengan piring kosong, pura-pura ikut makan sambil asyik ngobrol. Pak Suaib makan dengan lahap, merasa sangat dihormati, dan sama sekali nggak sadar pengorbanan tuan rumahnya. Buat Ahmad Dahlan, kebahagiaan sejati malam itu bukan dari perut yang kenyang, tapi dari hati yang lega karena berhasil memuliakan tamunya. Wah, kisah ini nunjukin dengan begitu indah, kalau inti dari silaturahim itu bukan soal kemewahan atau kelimpahan. Esensinya itu soal ketulusan hati, bahkan atau mungkin justru di tengah keterbatasan. Jadi, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, silaturahim sejati itu tentang memberi dari hati, bukan nunggu punya banyak dulu. Ini juga soal memuliakan orang lain walaupun kita sendiri lagi susah, dan tentang memperkuat ikatan dengan kasih sayang tulus yang kadang butuh pengorbanan. Oke, sekarang coba kita tarik lebih luas lagi. Tindakan-tindakan tulus yang sifatnya personal ini, kalau dilakuin bareng-bareng, ternyata dampaknya luar biasa loh buat masyarakat secara keseluruhan. Seperti kata Abdul Mu'ti, silaturahim itu fondasinya masyarakat yang kuat. Logikanya gini, ketika kita saling terhubung dengan tulus, kita membangun kepercayaan. Kepercayaan ini melahirkan persatuan, dan persatuan inilah yang memungkinkan kita kerjasama buat mencapai kesejahteraan bareng-bareng. Semuanya dimulai dari satu hubungan personal yang tulus. Sebagai penutup, ada kiasan yang indah banget. Inilah tujuan akhir dari silaturahim, menciptakan ikatan di mana kita jadi seperti mata dan tangan. Kalau mata nangis, tangan otomatis mengusap. Kalau tangan yang terluka, mata yang nangis. Kita jadi saling menjaga dan ikut merasakan secara naluriah. Jadi yuk kita renungkan sejenak, sudahkah kita menjadi mata dan tangan bagi orang-orang di sekitar kita?